Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bung Akuba dengan NIM 931421205. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi studi kasus mengenai General Electric, pelatihan dan pengembangan sebagai strategi pertumbuhan bisnis. Oke, langsung saja pada materi. Untuk rangkuman perusahaan, General Electric adalah salah satu bisnis teknologi terkemuka dan salah satu perusahaan teknik listrik dan elektronik terbesar di dunia. Di Inggris, perusahaan ini mempekerjakan lebih dari 20.000 orang dan merupakan salah satu dari 3 perusahaan listrik dan elektronik terbesar di dunia. Perusahaan ini telah menjadi pionir dalam inovasi sejak tahun 1896. Ketika General Electric memasang lampu di jalan pertama pada tahun 2006. General Electric menginvestasikan lebih dari 74,4 juta pound sterling untuk penelitian dan pengembangan bisnis. Perusahaan merancang dan memproduksi produk dan layanan untuk pelanggan industri dan juga konsumen. Hal ini beroperasi di 3 sektor utama, yaitu industri, energi, dan kesehatan. Untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin dunia dan tumbuh dalam lingkungan yang kompetitif, General Electric bertujuan untuk memberikan produk dan layanan berkualitas. Untuk melakukan hal ini, dibutuhkan orang-orang dengan tingkat keterampilan dan pengetahuan dan juga kemampuan kelas 1 di bidang teknik, IT, dan juga bisnis. Ukuran sifat bisnisnya yang beragam membuat General Electric memerlukan berbagai jenis orang untuk mengisi berbagai peran di seluruh perusahaan ini. Hal ini termasuk pekerja pabrik terampil, magang perdagangan, desainer dan manajer. Dan untuk studi kasus ini mengeksplorasi bagaimana General Electric mengelola sebuah kebutuhan untuk keterampilan, pelatihan dan pengembangan. Oke, selanjutnya itu pengidentifikasian kebutuhan sumber daya manusia. Perencanaan tenaga kerja menjadi kunci penting bagi kesuksesan bisnis. Hal ini memungkinkan General Electric untuk mengevaluasi jumlah dan keterampilan saat ini, serta mengidentifikasi kesenjangan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan bisnis. Agar sebuah bisnis dapat bersaing, penting untuk memiliki jumlah orang yang tepat, dengan keterampilan yang tepat, dan juga pekerjaan yang tepat. Hal ini dilakukan dengan tujuan keberhasilan bisnis. Untuk perusahaan General Electric meresponnya dengan merancang rencana untuk menganalisis keterampilan yang dimiliki oleh karyawan dan menentukan pelatihan yang diperlukan untuk mengadaptasi mereka dengan teknologi baru dan juga dengan lokasi baru. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat memastikan bahwa dengan memiliki tim yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan tepat bersaing di pasar yang dinamis. Oke, masuk pada program pelatihan dan pengembangan. Pelatihan di General Electric dapat terjadi dalam 2 bentuk utama. Yang pertama, on the job training, dan kedua, off the job training. Dan untuk on the job training melibatkan pembelajaran keterampilan baru sambil bekerja. Sementara off the job training berfokus pada pelatihan di luar lingkungan kerja. Keduanya merupakan komponen penting dalam strategi pengembangan karyawan pada General Electric. Dan untuk kebutuhan pengembangan, General Electric telah menyusun 3 program pengembangan utama, yaitu magang, yang kedua akademi komersial General Electric, dan yang terakhir program pasca sarjana General Electric. Ketiga program ini dirancang khusus untuk entry level talent, yaitu individu yang memulai karir mereka di General Electric setelah menyelesaikan pendidikan mereka. Program magang di General Electric menargetkan lulusan sekolah yang ingin mendapatkan penghasilan sambil bekerja
peserta magang memiliki kesempatan untuk mengikuti berbagai magang teknik dan juga IT di berbagai lokasi di Inggris. Ini memberikan mereka pengalaman langsung dalam lingkungan kerja dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan praktis yang diperlukan. Dan selanjutnya, program Pascasarjana General Electric di sisi lain mencakup lulusan dalam 3 bisnis dan juga 3 bidang inti bisnis, yaitu teknik, IT, dan juga studi bisnis. Penting untuk mencatat bahwa bisnis ini memperlakukan setiap lulusan sebagai individu dengan potensi unik. Mereka membawa keterampilan, pengetahuan, dan juga pengembangan yang relevan. Dan setiap lulusan diberikan rencana pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan tujuannya. Oke, untuk kesimpulan studi kasus General Electric ini, yaitu pelatihan dan pengembangan membantu pertumbuhan bisnis. Untuk General Electric memiliki fokus yang jelas untuk memiliki tenaga kerja yang termotivasi, baik, dan juga terlatih. Perusahaan memiliki staf yang termotivasi dan percaya diri serta memiliki keterampilan terkini agar tetap kompetitif. Selain itu, staf terlatih merupakan aset bagi bisnis dan juga membantu mempertahankan pelanggan. Staf terlatih juga tetap menjalankan bisnis, berarti pelanggan menikmati kesinambungan pada bisnis tersebut. Hal ini berkontribusi terhadap loyalitas pelanggan dan menghasilkan bisnis yang berulang. Oke, langsung saja masuk pada pertanyaan. Dan untuk pertanyaan pertama itu, menjelaskan mengapa General Electric perlu mengidentifikasi penilaian kebutuhan staf mereka. Dalam dinamika bisnis yang terus berubah-ubah, General Electric memahami pentingnya mengidentifikasi dan juga memenuhi kebutuhan keterampilan karyawan melalui model pelatihan dan proses human resource development. General Electric sebagai pemimpin di industri teknologi memahami kebutuhan dan mengelola dan juga mengembangkan keterampilan karyawannya. Dengan menggunakan model pelatihan proses human resource development-nya, General Electric mengidentifikasi kebutuhan staf melalui perencanaan tenaga kerja, relokasi pabrik utama menunjukkan perubahan keterampilan yang diperlukan, dan juga meresponnya dengan merancang pelatihan yang efektif. Pelatihan ini melibatkan berbagai bentuk seperti on-the-job training dan juga off-the-job training. Dan pelatihan edukasi, perusahaan ini menawarkan 3 program utama, yakni program magang, akademik komersial, dan juga program pascasarjana. Hal ini dirancang khusus untuk entry-level talent. Program ini mencakup berbagai disiplin ilmu dan memberikan pengalaman praktis kepada peserta. Program pascasarjana yang dimulai sejak 2005 ini menyoroti komitmen GE terhadap pengembangan lulusan. Dengan durasi 2 tahun, program ini mencakup modul penting seperti kerja tim, manajemen proyek, dan juga keterampilan komunikasi. Oke, masuk pada pertanyaan kedua, yaitu menjelaskan bagaimana General Electric dapat merancang kegiatan pelatihan dan pengembangan berdasarkan model proses pelatihan dan juga human resource development. General Electric dapat merancang kegiatan pelatihan dan pengembangannya berdasarkan model proses pelatihan dan juga human resource development melalui beberapa langkah strategis. Langkah pertama, General Electric perlu melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan secara komprehensif. Hal ini melibatkan penggunaan perencanaan tenaga kerja untuk mengaudit keterampilan karyawan saat ini dan juga mengidentifikasi kesenjangan yang mungkin timbul. Misalnya dengan relokasi pabrik utama, General Electric dapat menentukan keterampilan baru yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Dan untuk langkah kedua adalah perencanaan dan juga desain pelatihan.
General Electric perlu merancang perencanaan yang mencakup metode pelatihan yang beragam, termasuk on-the-job training dan juga off-the-job training, serta pelatihan edukasi untuk karyawan baru. Hal ini harus mempertimbangkan kebutuhan keterampilan yang telah diidentifikasi sebelumnya dan juga berfokus pada penyampaian materi yang relevan dan juga efektif. Langkah selanjutnya yaitu General Electric dapat mengimplementasikan kegiatan pelatihan sesuai dengan rencana yang telah dirancang. Misalnya program magang, akademik komersial, dan program pasca sarjana. General Electric dapat melaksanakan pengembangannya untuk entry level talent dalam implementasinya. General Electric perlu memastikan bahwa pelatihan berlangsung secara kolaboratif dan responsif terhadap perubahan kebutuhan bisnis. GE perlu memastikan bahwa evaluasi dan pengukuran setelah kegiatan pelatihan dilaksanakan. GE melakukan evaluasi untuk menilai efektivitas. Evaluasi ini dapat mencakup penilaian terhadap perkembangan keterampilan dan juga peningkatan kinerja dan juga dampak apa yang dapat dan juga tujuan bisnis. Dengan merinci hasil evaluasi, GE dapat menyesuaikan program pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan referensinya. Dan untuk pertanyaan terakhir itu, pelatihan magang yang dilakukan oleh General Electric merupakan kombinasi dari pelatihan perguruan tinggi di luar pekerjaan dan pengalaman kerja di tempat kerja. Dengan memberikan contoh yang tepat, jelaskan perbedaan antara pelatihan di luar pekerjaan dan pelatihan di tempat kerja. Dan untuk pelatihan magang di General Electric menggabungkan dua pendekatan utama, yaitu pelatihan di luar pekerjaan dan juga pelatihan di tempat kerja. Pelatihan di luar pekerjaan melibatkan kegiatan formal di perguruan tinggi atau lembaga pelatihan. Hal ini memberikan dasar teoritis dan pengetahuan umum. Sebagai contoh, peserta magang dapat mengikuti kursus teknik di luar lingkungan General Electric. Sementara itu, pelatihan di tempat kerja terjadi di lingkungan kerja sehari-hari. Peserta magang belajar keterampilan praktis langsung di tempat kerja, seperti penggunaan peralatan khusus atau pemahaman operasional perangkat lunak tertentu. Mentor atau manajer di General Electric memainkan peran kunci dalam memberikan panduan langsung kepada peserta magang. Dengan menyatukan keduanya, GE menciptakan pengalaman magang holistik, memastikan peserta magang dapat memperoleh pengetahuan teoritis dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk sukses dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.